Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tampil impresif bersama Barito Putra, Bagus Kahvi buka peluang gabung Timnas U23. Wonderkid Timnas bakal tunjukkan kualitasnya di mata Sintayong. Keuntungan Garuda Muda jelang hadapi Cina Taipei U23. Dan kabar terbaru proses naturalisasi pemain keturunan Grade A. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui, permasalahan sepak bola wanita di Indonesia masih selalu sama sejak lama. Kompetisi sepak bola wanita tak kunjung digelar meski banyak pemain berharap Liga 1 Putri digelar. Liga 1 Putri sendiri baru pertama kali digelar pada tahun 2019 dan sampai sekarang belum kembali berlangsung. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 10 dari 18 klub Liga 1 dan Persib Bandung menjadi juaranya. Setelah itu Liga 1 Putri belum lagi digelar hingga saat ini dan masih mati suri. Namun PSSI mengaku akan kembali menghidupkan kompetisi Liga 1 Putri yang mana akan direncanakan berlangsung tahun depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komite Sepak Bola Wanita Vivin Cahyani hari Minggu lalu. Menurutnya, kompetisi Liga 1 Putri tak bisa digelar buru-buru tahun ini. Pasalnya PSSI masih terus mematangkan agar kompetisi tersebut bisa bergulir dengan baik dan bakal berjalan dengan rutin ke depannya. Untuk itu PSSI membenahi satu-satu permasalahan dan menurutnya harus mulai dari akar rumput. Masih banyak akar masalah yang harus diselesaikan PSSI sebelum bergulirnya Liga Putri itu. Lebih lanjut lagi, kompetisi Liga 1 Putri yang direncanakan bakal bergulir tahun depan ini akan tetap diikuti oleh 10 peserta tim Liga 1. Belakangan ini proses naturalisasi gencar dilakukan PSSI. Hal tersebut digunakan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam pemilihan pemain tersebut, pelatih Sintayong yang menentukan. Nama-nama beken seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Zain Patinama, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk menjadi contoh pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI sesuai kebutuhan Sintayong. Di samping itu ada cerita menarik terkait proses naturalisasi tersebut, di mana mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani membongkar fakta proses naturalisasi Jordi Amat. Hassani mengaku ada proses yang rumit di awal, karena ada beberapa oknum PSSI yang berbicara personal ke pemain. Yang saat itu Hassani Abdul Ghani membatasi komunikasi orang-orang PSSI dan pemain keturunan, lalu menunjuk agen dari Eropa untuk mengurus administrasi pemain. Dirinya juga belak-belakan PSSI sempat menunda pembayaran sang agen. Beruntung karena rasa kepercayaan, ia tetap melanjutkan tugasnya mengurus naturalisasi Jordi Amat. Sebagai informasi, salah satu keuntungan saat menggunakan jasa agen Eropa yakni mereka bekerja profesional. Bahkan membantu Jordi Amat yang nyaris batal naturalisasi karena salah kaprah PSSI. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi Cina Taipei di laga kualifikasi Piala Asia U23. Dalam hal ini Timnas Indonesia U23 sejatinya banyak diisi oleh pemain senior yang memiliki usia di bawah 23 tahun. Namun di sisi lain salah satu lawannya yakni Cina Taipei justru hanya memiliki 4 pemain yang berstatus sebagai pemain profesional dari 23 nama yang dibawa pelatihnya. Mayoritas pemain Cina Taipei bermain untuk tim universitas. Komposisi pemain Cina Taipei U23 jauh berbeda jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Garuda Muda punya materi pemain yang mewah, di mana semua pemain berada pada level profesional, bahkan bermain di luar negeri. Tentu hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi skuad Garuda Muda untuk melaju ke putaran final Piala Asia U23 Qatar. Sebagaimana diketahui, FIFA Matchday merupakan kesepakatan antara FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Benua dalam menetapkan tanggal untuk dapat digunakan sebagai laga uji coba resmi. Hal tersebut pun digunakan untuk meningkatkan peringkat tim nasional di ranking FIFA. Timnas Indonesia pun sudah memiliki jadwal tersebut dengan menghadapi Turkmenistan pada 8 September nanti. Di samping itu, salah satu rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara kini mendapatkan kabar kurang baik, di mana Timnas Vietnam ditinggal pemain terbaiknya saat akan menghadapi Palestina pada 11 September ini. Pemain yang meninggalkan skuad Golden Warriors tersebut adalah Duan Van Hal. Pemain yang menjadi musuh berat supporter Timnas Indonesia ini dikabarkan mengalami cedera. Van Hal mengalami nyeri tumit dan membutuhkan waktu istirahat untuk pulih sepenuhnya dari cedera lambanya.
Tentu, skuad besutan Philippe Troussier itu dipastikan tanpa kekuatan terbaiknya di laga kontra Palestina nanti. Hal tersebut bakal menjadi keuntungan bagi timnas Palestina, apalagi skuad arahan Bakram Dabob itu turun dengan kekuatan penuhnya. Skuad Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala ASEAN U23 pada September ini. Mereka akan menghadapi China Taipei dan Turkmenistan pada 9 dan 12 September nanti. Sebagaimana diketahui, pelatih Sintayong ditargetkan untuk meloloskan skuad arahannya di putaran final Piala Asia U23 yang digelar di Qatar tahun depan. Demi meloloskan anak asuhnya, Sintayong pun memanggil beberapa pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia senior. Bukan hanya itu, beberapa pemain baru pun juga ia panggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Salah satu pemain baru yang dipanggil Sintayong yakni Muhammad Rehan Hanan, pemain milik Persija Jakarta. Sebagai tambahan informasi, nama Hanan memang makin bersinar karena tempaan pelatih Thomas Doll. Dirinya dipercaya pelatih asal Jerman tersebut untuk bermain sebagai gelandang serang. Bahkan pemain berusia 19 tahun itu saat ini berhasil bermain di 9 laga bersama Macan Kemayoran. Hal tersebut mungkin menjadi alasan Sintayong memanggil Rehan. Dengan dipanggilnya ke timnas U23, dirinya mengatakan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas dapat membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23. Dia pun akan mengambil ilmu dan pengalaman di tim tersebut dan juga tidak akan segan banyak belajar dari rekan timnya agar makin berkembang. Program naturalisasi dalam dunia sepak bola adalah hal yang lumrah, sebab dengan hal tersebut dinilai menjadi salah satu jalan pintas untuk mendongkrak prestasi sepak bola tim nasional. PSSI pun belakangan ini juga melakukan program tersebut. PSSI terakhir kali melakukan hal tersebut ketika menaturalisasi dua pemain muda berdarah Belanda, yakni Varjaner dan Rafael Struijk. Kedua pemain itu pun sudah melakukan debutnya bersama timnas senior. Kini mereka difokuskan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Di samping itu, beberapa waktu lalu PSSI dikabarkan sedang mengurus pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi kembali. Namun sampai saat ini belum memberikan informasi terbaru tentang proses naturalisasi pemain. Padahal PSSI sempat berjanji bakal menaturalisasi pemain dengan kualitas terbaik demi meningkatkan kualitas tim asuhan Sintayong tersebut. Piala Asia 2023 sendiri bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari 2024. Maka PSSI hanya memiliki 4 bulan tersisa untuk menaturalisasi pemain grade A. Meski belum ada pergerakan dari PSSI, namun beberapa pemain dikabarkan sudah menjadi incaran untuk dinaturalisasi. Pemain-pemain yang diincar pun memiliki karir cukup baik, khususnya di sepak bola Eropa. Kini menarik untuk dinanti siapa yang akan menjadi pemain keturunan grade A yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Beri Liga 1 musim 2023-2024 sudah memasuki pekan ke-11, di mana salah satu ex-pemain timnas U20 pun kini menjadi sorotan. Pemain tersebut yakni Bagus Kaffi. Pemain kelahiran Magelang ini sejatinya selalu dimainkan oleh Barito Putra, meskipun dimulai dari bangku cadangan. Walaupun sering berawal dari bangku cadangan, namun Bagus Kaffi saat ini perlahan sudah membuktikan kebangkitannya di BRI Liga 1 yang diusaha menepi cukup lama karena tak terpakai di klub Eropa. Terbaru dirinya mencatatkan asis untuk gol makan Konate di babak pertama pada hari Minggu kemarin. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan Barito Putra membawa tim naik ke posisi kedua Liga 1. Penampilan ciamik Bagus Kaffi sendiri membuatnya masuk dalam nominasi Best Assist of the Week pekan ke-11 Liga 1. Bersanding dengan Dedi Setiawan dan Arif Catur. Penampilan ciamik Bagus Kaffi pun mendapatkan pujian dari manajer Barito Putra, Firman Dida Husnuryadi. Ia menyebut sang wonderkid telah kembali. Sayangnya Bagus Kaffi dan Bagas Kava tidak dipanggil ke timnas Indonesia U23, yang mana akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2023 bersama pelatih Sintayong. Bukan tidak mungkin jika Bagus tampil konsisten bersama Barito Putra dan timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Maka dirinya akan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda, mengingat usia Bagus Kaffi masih 21 tahun.